Ayah, saya terfikirkan bila setengah-setengah orang ni dia ditimpa apa-apa musibah, aksiden kah, ini kah, itu kah. Lepas itu dia boleh melihat dirinya terapung di atas dia punya jasad. Kemudian dia jalan-jalan, dia pergi ke satu tempat yang indah. Lepas tu dia jumpa orang-orang tertentu, antaranya orang yang sudah meninggal. Kemudian ada yang sampai ke tempat yang dikatakan, oh sebenarnya kamu tidak boleh teruskan kerana bukan lagi masa kamu. Dan ada pihak-pihak lain pula yang dapat pengalaman yang berbeza. Dia kata dia terus turun ke bawah, di mana dia mendapat pengalaman yang ngeri, seolah-olah dia telah masuk apa yang kita faham sebagai neraka, dan pengalamannya sangat menakutkan. Tetapi dia balik juga ke alam kehidupan dia sekarang, dan bila dia cerita, ada reaksilah sama ada orang percaya atau tidak. Benda-benda begini kan, apa kau punya pandangan lah tentang semua ini? Of course lah, memang orang punya pengalaman berbeza-beza. Walau bagaimanapun, walaupun berbeza-beza, ada bahagian tertentu yang akan menjadi sama. Bahagian macam mana? Satu yang biasalah disebut ialah melihat diri diorang waktu mereka keluar badan itu terapung, dan melihat diorang punya diri. Nah, itu satu yang biasalah, yang ada persamaan dengan orang lain punya pengalaman lah. Itu orang panggil out of body experience kah? Ya lah, lebih kurang itu sebagai out of body experience lah, ataupun near death experience. Oh, jadi sebenarnya tidak die lah. Kemungkinan matilah, tapi itulah, dia belum masa untuk dia matilah. Tapi dia masih lagi berjaya pergi ke alam mati kan? Ya lah, memang berjaya pergi, berada di semangat lah, lebih kurang. Oh, sangat semangat sahaja, bukan Belum lebih lagi dari lah. itu. Tapi mungkin bergantung kepada orang punya reason yang kenapa diorang mati masa itulah. Begitu. Tapi bagi orang-orang begini ya, yang pergi lepas itu balik, okay, sebenarnya itu ada tujuankah? Of course memang ada tujuan lah, ada yang bersifat kita panggil sebagai personal, dan juga ada juga yang untuk orang lain. Begitu juga ada satu buku yang saya beli dulu, yang ada cancer survival yang meninggal karena cancer. Yang dia tulis buku itu ialah dia panggil sebagai Dying to be Me, yang ditulis oleh Mukherjee. Dia ini Indian lah, yang dia mati karena cancer. Dan apa yang saya baca dalam buku dia ini, memang ada persamaan, yaitu apabila mau meninggal,
kita boleh melihat orang-orang ataupun mendengar yang satu. Tiada tempat yang terlalu jauh kalau di dalam dunia roh inilah. Walaupun beribu kilometer, tapi sebenarnya dekat saja. Nah, itu adalah antara dia punya persamaan lah. Dan biasanya orang yang dapat peluang kedua ini, mereka akan hidup dan berubah. Hidup mereka berubah 180 derajat. Bukan 360. Ramai orang bilang berubah 360 itu patah balik saja. Dia punya tingkah laku sebelum. Tiada perubahan. Kalau mau merubah 180 lah. Ataupun 90. Itu berubah lah. Paling kecil pun kalau berubah 25 degree itu pun kira berubah lah. Tapi kalau 360 itu tiada perubahan. Balik kepada yang asal. Nah, itulah. Maksud kau di sini, orang-orang yang mengalami pengalaman macam ni, sebenarnya adakah tujuan mereka untuk berubah? Yang itu kebiasaannya untuk personal reason lah. Okey, kalau bukan personal, apa lagi? Dan ada yang orang balik dari kematian ini juga untuk satu perubahan di dalam community lah. Ada sebab-sebab tertentu yang mungkin untuk consumption community selain daripada diri sendiri. Lebih kurang begitu. Boleh kau terangkan apa itu consumption community? Tak begitu faham lah. Consumption community maksudnya seseorang itu meninggal dan hidup semula. Reason utama dia bukan karena untuk dia, tetapi untuk community yang ada masa itu. Ada sebab supaya dia balik dalam kehidupan dan menceritakan semula apa yang dialaminya. Lebih kurang begitulah. Oh, like macam kalau dia pergi ke alam neraka, dia ceritakan dan supaya orang di sana pun dengar dan like tidak hidup sewenang-wenangnya lah macam tu. Ya, lebih kurang begitulah. Yo. Begitu lah. Ya. Itu dia punya reason lah. Reason tertentu. Kerana kalau betul-betul tiba masa dan kamu atau sesiapalah tidak ready, itulah yang paling teruklah kalau tidak bersedia. Iya. Teruk bagi diri kah? Teruk bagi keluarga? Dua-dua. Untuk diri dan keluarga lah lebih kurang. Okay. Kalau Itulah. untuk diri, I think lagi teruk lah because tidak ada peluang kedua kan. Bergantunglah, kalau yang dapat peluang kedua. Tapi kalau yang memang tiada peluang itu, tiadalah. Sebab kematian boleh berlaku di mana-mana. Dan bila-bila. Jadi kalau kita ingat kematian itu, tidak perlulah berbangga dengan apa yang kita ada. Sebab kita punya body ini pun kita tiada hak, kita pinjam saja. Sampai masa kita punya physical balik kepada tanah. Dan diri kita yang sebenar melanjutkan perjalanan. Begitu saja. Ke dunia roh. Iya. Itulah yang paling menakutkan sebenarnya. Bila tiba masa untuk crossover. Dan ramai yang tidak sadar tentang itulah. Itu yang berbangga-bangga, merasa hebat,
tidak merasai kematian itu sebenarnya terlalu dekat. Dekat sehingga bila-bila. Jadi kadang-kadang saya terfikir juga lah, untuk apa saya bermati-matian kejar kekayaan, padahal kalau saya mati besok pun saya akan tinggalkan badan saya pun saya tidak bawa. Dia akan sama ada dibakar, ditanam serupa, dikembalikan kepada bumi. Jadi apa yang kau mau banggakan? Kau punya harta, apa yang kau ada, kau punya istri, kau punya anak, menjadi milik dunia, bukan milik kau. Jadi kau pikirlah, istri kau mungkin kawin dengan orang lain, suami kau kawin dengan orang lain, harta kau yang kau bangga-banggakan, orang lain yang akan ambil. Of course, adalah juga bagus juga lah kalau ada. Tetapi bagi saya, setiap orang, setiap individu sudah dia ada dia punya bahagian masing-masing. Tidak perlu susah-susah. Itu burung pun ada rezeki dia. Tidak pun susah hati sampai masa mati. Jadi itulah. Kalau saya tidak rasa hidup di dunia ini ada tujuan yang lebih penting lagi daripada mencari, walaupun kita memanglah mau cari kesenangan juga lah, janganlah terlalu ekstrim sehingga perkara-perkara dunia pun tidak diambil tahu. Perlu tahu, tapi biar secara sederhana. Itu maksud dia. Ini balik kepada macam kita punya jiran yang kamu dulu cakap itu. Nah, itulah satu contoh lah. Ya. Bila meninggal, tiba-tiba datang minta tolong. Dan tidak boleh buat apa-apa. Dan memang tidak boleh buat apa-apa. Macam mana saya mau tolong? Cuma menakutkan jugalah, ha? Memang. Dalam dunia ini dia kaya raya. Ya. Ayo. Dalam hanya kita kaya dalam dunia ini belum tentu kaya bila mati. Itu saja. Dan segala andaian yang kita ada sekarang, kecuali kalau kita benar-benar balik dan bagi tahu apa yang akan berlaku selepas kita mati. Kita yang sekarang ini, semua yang dikatakan, oh selepas mati akan jadi begini gitu, itu cuma andaian lah. Andaian. Memanglah berdasarkan pengalaman orang yang mengalami near death experiences lah. Tapi itulah, siapa mau ingat, itu sajalah. Wah.